Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan catatan Pak Danan. Kita sudah sampai pada video yang kelima, pembahasan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di dalam pembahasan kali ini, Bapak akan mengantarkan kalian semua untuk membahas materi tentang bentuk lain dari fungsi parabola atau fungsi kuadrat yang sudah kita kenal sebelumnya. Fungsi ini kita temukan dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna yang sudah pernah kita bahas dalam video yang kedua. Nah, mari kita mulai. Sebelumnya, tentang fungsi kuadrat itu juga sering kita kenal dengan nama fungsi parabola, karena memang bentuk kurvanya, bentuk grafiknya itu akan berbentuk parabola. Kita mulai dengan bentuk yang umum dari fungsi kuadrat. Y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Lalu kita berproses dengan menggunakan melengkapkan kuadrat. Kita keluarkan a-nya, maka bentuknya menjadi a kali x pangkat 2 ditambah b per a, x tambah c per a. Lalu kita tambahkan unsur b per 2a pangkat 2 dikurangi b per 2a pangkat 2 ditambah c per a. Perhatikan bahwa tiga suku pertama di dalam tanda kurung itu kita kelompokkan, dan ini sudah bisa kita buat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurnanya adalah a kali x ditambah b per 2a kemudian dikuadratkan. Lalu dua suku terakhir kita tuliskan, b per 2a kuadrat menjadi b kuadrat per 4a kuadrat ditambah c per a. Nah, ini kita menyamakan penyebutnya. C per a kita kalikan masing-masing dengan 4a per 4a pada pembilang dan penyebut. Jadi menjadi x tambah b per 2a kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa gabungkan. B kuadrat min 4ac per 4a pangkat 2. Baik, seperti itu. Nah, proses berikutnya itu mendistribusikan a. Jadi a-nya kita kalikan ke masing-masing suku. Oh ya, bentuknya kita modifikasi. Operasi minusnya kita pindahkan ke penyebut menjadi min 4a kuadrat. Lalu tanda operasinya berubah menjadi plus. Tujuannya adalah supaya ini menjadi sama dengan formula titik ekstrim yang sering kita cari. Baik, kita lanjutkan dengan mendistribusikan a-nya. A kali x tambah b per 2a pangkat 2 ditambah, karena kita kalikan dengan a maka pangkat dari penyebutnya berkurang 1. Bukan min 4a kuadrat lagi, tetapi dibagi minus 4a. Nah, inilah bentuk yang kita cari. Lalu kita sederhanakan sekarang dengan menggunakan sebuah pemisalan. Kita kenal bahwa titik ekstrim itu formulanya adalah min b per 2a, b kuadrat min 4ac per min 4a. Kita sudah temukan dalam video yang kemarin, ini sudah kita bahas. Lalu kita misalkan p-nya itu sama dengan minus b per 2a misalnya, supaya bentuknya menjadi lebih ringkas. Dan karena p sama dengan min b per 2a, maka b per 2a-nya berarti sama dengan negatif p. Lalu pada koordinat y-nya kita misalkan dengan q, b kuadrat min 4ac per min 4a kuadratnya kita misalkan q, sehingga bentuk persamaan kuadratnya sudah simple, sudah sederhana, menjadi y sama dengan a kali x minus p pangkat 2 ditambah q. Nah, inilah bentuk lain dari persamaan fungsi kuadrat itu. Y sama dengan a kali x min p pangkat 2 plus q. Ini adalah persamaan parabola dengan titik puncak atau titik ekstrimnya pada koordinat p, q.
Nah, kalau kita sudah diketahui persamaannya, maka titik ekstremnya langsung bisa kita temukan dengan hanya melihat pada persamaannya, tanpa kita harus menggunakan formula yang rumit. Baik, mari kita perdalam dengan contoh bagaimana kita melukis sebuah bentuk persamaan fungsi kuadrat yang sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas. Misalnya ada fungsi parabola yang bentuknya y sama dengan 2 kali x min 3 pangkat 2 dikurangi 2. Nah, ini menentukan titik ekstrimnya menjadi mudah sekali. Kenapa? Karena P dan Q-nya sudah ditentukan di sini. P-nya itu 3, kemudian Q-nya sama dengan minus 2. Sehingga titik ekstrimnya itu adalah 3, minus 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita mencari unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur yang lain itu misalnya titik potong grafik terhadap sumbu Y, kemudian titik potong grafik terhadap sumbu X, dan seterusnya. Semua persyaratannya sama. Kalau titik potong grafik terhadap sumbu Y, maka kita tinggal mensubstitusi X sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaannya, Y sama dengan 2 kali negatif 3 kuadrat dikurangi 2. Berarti 18 kurangi 2 ya, sama dengan 16. Kemudian titik potong grafik terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti syaratnya adalah nilai Y-nya yang harus 0. Jadi 2 kali X min 3 pangkat 2 minus 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan yang 2. Jadi kita dapatkan X min 3 kuadrat sama dengan 1. Dan X min 3 sama dengan plus minus 1. Kita tarik akarnya. Kita dapatkan X1 nya sama dengan 4. Sehingga di koordinat titik potongnya di 4,0. Dan X2 nya kita temukan min 1 tambah 3. Berarti sama dengan 2. Maka titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0. Baik, nah dari unsur-unsur yang sudah kita temukan ini, maka grafiknya menjadi seperti ini. 2,0, 4,0, kemudian ekstrimnya di 3, negatif 2. Hanya di sini titik potong terhadap sumbu Y-nya tidak nampak karena terlalu jauh ya, terlalu ke atas. Baik, sudah selesai, gambarnya sudah kita buat. Nah, yang berikutnya kita membahas tentang hubungan antara nilai diskriminan pada sebuah persamaan kuadrat dengan sifat-sifat grafik yang kita buat. Ini juga perlu kita bahas karena ini sering muncul dalam soal. Jadi sifat sebuah grafik parabola itu juga ditentukan oleh nilai diskriminannya. Karena apa? Karena diskriminan terletak di dalam tanda akar. Dan ini berhubungan dengan sifat-sifat pada himpunan penyelesaian sebuah persamaan kuadrat. Baik, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Kita ingat bahwa solusi dari persamaan kuadrat itu bisa digunakan rumus ABC seperti ini. Dan diskriminan terletak di dalam tanda akar. Jadi nilainya harus positif. Kalau nilainya tidak positif, maka tidak akan ditentukan akar yang real. Pertama, jika diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya dipastikan tidak akan memotong sumbu X. Karena apa? Karena kita tidak akan menemukan nilai X1 dan X2-nya. Lalu jika diskriminan sama dengan 0, maka grafiknya pasti akan memotong sumbu X di satu titik. Karena tanda positif negatifnya menjadi tidak berfungsi. Karena plus minus 0 itu tidak akan mengubah hasil. Jadi grafiknya akan
memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Sedangkan kalau diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya dipastikan akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, kita coba mengaplikasikan ke dalam satu soal. Baik, soal yang pertama, sebutkan dua sifat grafik fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi X ditambah 5. Nah, dua sifat grafik itu apa saja dari persamaan yang kita temukan? Mula-mula nilai A itu sama dengan 2, jadi lebih dari 0. Maka kita sudah bahas di video sebelumnya ya, kalau A-nya positif maka grafiknya akan terbuka ke atas. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, kita kita periksa nilai diskriminannya. Diskriminannya sama dengan min 1 kuadrat minus 4 kali 2 kali 5, ternyata nilainya negatif 39. Karena negatif, maka grafik tidak akan memotong sumbu X. Jadi pertama, grafik terbuka ke atas. Yang kedua, grafiknya tidak memotong sumbu X. Yang kedua, tentukanlah nilai P agar grafik fungsi X sama dengan X pangkat 2 minus PX ditambah 9 itu memotong sumbu X di satu titik. Nah, berapakah nilai P agar grafik fungsi kuadrat X kuadrat min PX tambah 9 itu memotong di satu titik? Berapakah nilai P-nya? Jadi kita periksa diskriminannya harus sama dengan 0. Sehingga B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita temukan ternyata P kuadrat min 36 sama dengan 0. Sehingga P kuadrat sama dengan 36. Sehingga P-nya harus sama dengan 6 atau P sama dengan negatif 6. Agar supaya grafik tersebut memotong di satu titik, maka P-nya itu haruslah 6 atau negatif 6. Baik, kita sampai pada bagian terakhir di dalam pembahasan tentang persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu bagaimana kita menyusun persamaan fungsi parabola. Nah, inilah pentingnya tadi kita menyusun sebuah bentuk persamaan kuadrat yang baru. Karena di sini ada dua bentuk yang perlu kita kenal dalam kita menyusun persamaan parabola. Pertama, jika di dalam soalnya itu diketahui dua buah titik potong terhadap sumbu X. Misalnya dia berpotongan di X1,0 dan X2,0. Maka persamaan parabolanya bisa kita susun dengan menggunakan formula seperti ini. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, X1 dan X2 nya tinggal kita masukkan ke dalam bentuk formulanya. Setelah itu kita uraikan dengan proses aljabar. Kemudian yang kedua, jika yang diketahui adalah koordinat titik ekstremnya. Misalnya ekstremnya di P, Q. Berarti kita menggunakan persamaan parabola yang tadi. Y sama dengan A kali X min P kuadrat ditambah Q. Kita perdalam dengan beberapa contoh. Nah, susunlah persamaan fungsi parabola. Pada gambar berikut ini. Nah, kita mencermati gambarnya. Beberapa titik-titik yang diketahui unsur-unsur utamanya kita gunakan untuk memilih
apakah kita mau menggunakan persamaan yang satu ataukah kita mau menggunakan persamaan yang kedua. Nah, ternyata yang diketahui adalah titik potong terhadap sumbu X, yaitu minus 2,0 dan 6,0. Sedangkan titik yang lainnya adalah 0,5. Jadi kita menggunakan bentuk persamaan yang pertama. Bapak ulangi di sini, karena memotong sumbu X di min 2,0 dan 6,0, maka Y sama dengan A kali X tambah 2, karena minus 2 ya, menjadi plus 2 kali X dikurangi 6. Setelah itu kita substitusikan titik 0,5, karena melalui 0,5 berarti X-nya 0 dan Y-nya 5. Kita masukkan ke dalam bentuk yang terakhir. 5 sama dengan A kali 0 tambah 2 kali 0 dikurangi 6 dan seterusnya. Kita dapatkan 5 sama dengan min 12A, sehingga nilai A-nya adalah minus 12. Nilai A-nya sama dengan 5/12 ya. Minus 5/12, kita masukkan. Y sama dengan minus 5/12 kali X tambah 2 kali X minus 6. Setelah itu perkaliannya kita uraikan. Nah, bentuk terakhirnya menjadi min 5/12 X pangkat 2 ditambah 5/3X, kemudian ditambah 5. 5/3 itu berasal dari 5/12 kali 4. Baik, contoh yang kedua. Susunlah sebuah persamaan fungsi parabola dari gambar berikut ini. Nah, sekarang kita akan mencermati kembali gambar yang ditampilkan. Kita perhatikan unsur-unsur yang diketahui di dalam grafik tersebut. Nah, di sini diketahui titik puncaknya atau titik ekstrem minimumnya yaitu di 4, minus 8 ya, harusnya itu bukan minus 5. Jadi harusnya 4, minus 8 dan melalui 6,0. Perhatikan anak-anak, itu bukan min 5 tetapi seharusnya 4, minus 8. Jadi titik ekstrimnya itu adalah 4, minus 8. Nah, kita gunakan persamaan yang kedua berarti karena diketahui titik ekstrim. Sehingga Y sama dengan A kali X minus B kuadrat ditambah Q. Kita masukkan P dan Q-nya. P-nya 4 dan Q-nya negatif 8. Setelah itu kita substitusi titik 6,0. Maka Y-nya 0, X-nya 6. 0 sama dengan A kali 6 minus 4 kuadrat minus 8. Oke, jadi 4A sama dengan 8. Maka nilai A-nya sama dengan 2. Setelah itu, 2-nya kita masukkan lagi ke bentuk persamaan sebelumnya. Sehingga Y sama dengan 2 kali X minus 4 kuadrat minus 8. X minus 4-nya diuraikan menjadi X kuadrat minus 8X tambah 16. Kemudian distribusikan 2-nya. 2X pangkat 2 minus 16X tambah 32 dikurangi 8. Nah, bentuk terakhirnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat minus 16X ditambah 24. Kasus yang ketiga. Nah, ini sekarang kita mungkin perlu penafsiran ya. Susunlah persamaan kuadrat. Nah, yang diketahuinya adalah memiliki sumbu simetri. Jadi sumbu simetri adalah garis tengah yang membagi parabola tersebut menjadi dua bagian yang sama.
Jadi titik yang di sebelah kiri akan berjarak sama dengan yang di sebelah kanan sumbu simetri. Sumbu simetrinya pada X sama dengan 6 dan melalui titik 4,0. Jadi titik yang lainnya sudah bisa kita hitung. Kalau melalui 4,0 sumbu simetrinya 6, maka titik yang lainnya yang melalui sumbu X-nya tentu berjarak sama dari 6 ke 4, kemudian 6 ke kanan. Jadi karena grafik melalui 4,0 dengan sumbu simetrinya X sama dengan 6, maka titik yang lainnya pasti akan sama dengan 8,0 karena jaraknya sama terhadap sumbu simetri. Nah, karena diketahui grafiknya melalui titik potong terhadap sumbu X, maka kita menggunakan rumus yang pertama, formula yang pertama, yaitu Y sama dengan A kali X min 4 kemudian kali X minus 8. Setelah itu dimasukkan titik 0,10, Y-nya 10, X-nya 0 untuk menentukan nilai A. Dan di sini kita dapatkan nilai A-nya ternyata 5/16. Baru kemudian kita masukkan lagi 5/16-nya ke nilai A pada persamaan sebelumnya. Jadi Y sama dengan 5/16 kali X min 4 kali X minus 8. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan dengan persamaan aljabar ya, proses aljabar. Tapi tetap kita harus teliti di dalam menyelesaikan proses finishingnya. Kadang-kadang kita salah di dalam mengalihkan karena melibatkan angka-angka pecahan. Baik, sampai di sini anak-anak, ini video yang terakhir di dalam pembahasan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Terima kasih, tetap rajin berlatih karena sesungguhnya kalian akan banyak menemukan latihan-latihan di buku latihan itu dan kalian sudah boleh mencoba semuanya. Selamat belajar dan selamat berjuang untuk mempersiapkan ulangan harian. Sekian dan terima kasih.